mengadili. 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan atas nama IGD Ari Astini alias Jering dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan yang sangat sehat, Yang Mulia. Terima kasih. Keadaan sehat, ya. Jadi sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, hari ini agendanya adalah putusan sela dari majelis hakim, ya. Jadi putus-putus Yang Mulia. Mohon maaf, putus-putus Yang Mulia. coba bisa didengar suara saya dari sana. Sudah bagus Yang Mulia. Saudara terdakwa bisa terdengar suara saya? Terdengar Yang Mulia. Dengar ya, jadi sudah jelas ya. Ya sudah jelas. Mohon maaf, kami mohon waktu bicara. Sebagaimana juga sidang-sidang sebelumnya, mohon dicatat bahwa kami keberatan dengan penyelenggaraan sidang dan minta. Mohon dicatat. Ya, terima kasih. Setiap persidangan itu dicatat permintaan saudara ya. Ya sekarang giliran majelis untuk membacakan putusan sela terlebih dahulu ya. Sudah jelas didengar di sana ya. Putusan sela nomor 828 Pitsus 2020 PM Denpasar demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap IGD Ari Astine alias Jering, tempat lahir terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020, 2 oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020. Yang ketiga, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. 4 perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isinya tidak perlu kami bacakan, yaitu pertama, melanggar pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa sesuai maksud dari ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP yang berbunyi dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan dan selanjutnya dalam pasal 156 ayat 2 KUHP berbunyi, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya, dalam hal tidak diterima atau hakim
berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Penasihat hukum terdakwa menyatakan adanya ketidakjelasan siapa yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai korban dalam surat dakwaan, sedangkan dalam keberatannya pada huruf B, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa pengadu dan atau korban tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan surat kuasa pengaduan cacat hukum sehingga tidak sah. Karena surat kuasa yang digunakan sebagai dasar hukum oleh Dr. Igede Putra Seteja selaku pengadu untuk melaporkan terdakwa adalah surat kuasa dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia tertanggal 15 Juni 2020 hanya mencantumkan tanda tangan dari pemberi kuasa dan tidak ada mencantumkan tanda tangan penerima kuasa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut dinilai tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam pendahuluan keberatan atau eksepsinya, baik mengenai latar belakang terjadi peristiwa maupun tentang penyelesaian perkara secara restoratif serta hal-hal lainnya yang tidak termasuk makna suatu eksepsi menurut majelis hakim haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yuridis tidak diterimanya keberatan penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan karenanya diperintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, khususnya ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A, B, pasal 156 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 828 Pitsus garing 2020 garing PN Denpasar atas nama Igede Ari Astine alias Jreng tersebut di atas, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi SAMH sebagai Hakim Ketua, Imade Pasek SAMH, dan Idewo Made Budi Watsari SAMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Iketut Semaraguna SE SAMH, Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Otong Hendra Rahayu SAMH dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya. Jadi demikian ya, sudah dibacakan putusan sela tadi. Apakah terdakwa maupun penasihat hukum sudah mengerti yang dibacakan tadi ya? Sudah ya? Ya. Terhadap putusan yang dibacakan tersebut, baik penasihat hukum atau terdakwa ataupun penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum berupa perlawanan. Ya. Nah, berupa perlawanan. Ada tanggapan? Baik, Yang Mulia. Pertama, kami ingin bertanya tentang
sidang selanjutnya akan dari Ya, putusan setelah itu ini. nanti kami akan jelaskan ya tentang upaya hukum ini terlebih dahulu. Menerima, tidak Upaya mengajukan. hukum kami masih pikirkan ya. Ya. Dari Masih kami pikir. penuntut umum, Menerima. ya. Dengan demikian untuk perkara ini karena sudah selesai pembacaan putusan selah, dilanjutkan dengan pembuktian ya, diperintahkan kepada penuntut umum untuk melanjutkan persidangan dengan pembuktian yaitu berupa pemeriksaan saksi-saksi ya untuk persidangan yang akan ditentukan kemudian ya. Ya, untuk selanjutnya ya tentang yang ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa tadi ya yang sudah sering dikemukakan dalam persidangan setelah kami bermusyawarah, majelis bermusyawarah ya dengan melihat perkembangan persidangan selama ini ya untuk pemeriksaan saksi dan terdakwa persidangan perlu dilakukan secara offline ya, secara offline dengan pertimbangan ya, dengan pertimbangan karena sebagai tujuan proses persidangan pidana adalah untuk mencari kebenaran material sebagaimana yang ditentukan di dalam KUHP ya. Yang kedua, dasar hukum untuk melaksanakan persidangan secara online tidak bersifat imperatif. Jadi boleh dilaksanakan secara online dan boleh pula dilakukan secara offline ya. Dan kesepakatan majelis selama proses persidangan berlangsung dan melihat secara kasuistis perlu dilakukan persidangan secara offline dengan tujuan memberikan kebebasan kepada penasihat hukum dan penuntut umum untuk menunjukkan bukti-bukti secara visual, namun dengan demikian sikap majelis tersebut bukan semata-mata atas permintaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Ya, demikian dari penjelasan kami. Namun apabila akan dilakukan persidangan secara offline, perlu juga diperhatikan aturan-aturan ya yang harus dipatuhi, yaitu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harus disepakati oleh pihak-pihak maupun pengunjung sidang nantinya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Yang kedua, semua pihak harus mentaati tata tertib persidangan dan khusus terdakwa wajib dihadirkan di persidangan dengan pengamanan. Jadi itu yang dapat kami jelaskan ya. Atau ada tambahan? Ya, juga terdakwa harus menggunakan pakaian yang sopan nantinya di persidangan ya. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik, Yang Mulia. Ya. Bagaimana? Tanggapan penuntut umum bagaimana? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Pertama kami menerima penetapan yang disampaikan oleh Majelis Hakim yang mulia. Namun kami juga di sini perlu sampaikan bahwa dikarenakan sidang yang akan datang dilakukan secara offline, selain kita juga memenuhi protokol kesehatan dan tata tertib persidangan, kami juga mohon kepada penasihat hukum terutama untuk menjaga juga jangan sampai nanti ada fans atau pendukung daripada jaring ini tetap berbuat untuk tertib juga di luar gedung atau di luar proses persidangan. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Jadi kita tidak hanya memberikan protokol kesehatan dan tata tertib di dalam ruang persidangan, namun kami juga mohon kepada penasihat hukum dan terdakwa juga supaya bisa memberikan pengertian kepada para fansnya untuk tetap bersikap tertib. Demikian Majelis Hakim yang mulia.
Ya, bagaimana? Ada kesanggupan dari penasihat hukum ya, agar tertib. Nasihat hukum dan terdakwa pasti tertib. Nggak usah penuntut umum, nggak usah ini. Tapi itu kan kalau soal pendukung atau apa, itu kan sudah ada aturan, ada peraturan hukum yang mengatur. Ya. Tapi sebenarnya menarik dari penuntut hukum itu, kalau berharap terdakwa untuk bisa memberikan pengertian kepada fans, ini terkait juga dengan permintaan kami yang mulia, sebetulnya sederhana sekali. Itu akan bisa dilakukan kalau kemudian juga terdakwa diberikan penangguhan. Jadi jaksa kalau misalkan begitu, dukung aja kami agar yang mulia memberikan penangguhan kepada terdakwa. Clear lah? Ya, sudah cukup. Ada tambahan? Sudah cukup ya. Jadi demikian. Oh ya. Dengan demikian karena sudah ada kesanggupan dari Yang mulia. Ya, dengarkan dulu ya. Jadi perlu saya membaca kembali jadwal persidangan ya. Setelah adanya putusan sela ini, kami perlu lagi membacakan jadwal persidangan ya. Jadi kita tetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 itu dilakukan pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 pemeriksaan saksi Adicat. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 masih diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi Adicat. Tanggal 27 Oktober 2020 akan dilakukan pemeriksaan terdakwa. Selasa tanggal 3 November 2020 tuntutan pidana. Selasa tanggal 10 November 2020 pledoi. Kamis 12 November 2020 replik. Selasa 17 November 2020 duplik. Kamis tanggal 19 November 2020 majelis akan menjatuhkan putusan akhir. Jadi demikian court kalender yang sudah dibuat. Ya. Sudah dicatat ya, baik dari penasihat hukum maupun penuntut umum ya. Jadi untuk persidangan selanjutnya diperintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada persidangan berikutnya yang sudah dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 ya. Dengan demikian sidang ada tambahan? Dengan yang demikian mulia, izin yang mulia. Oh ya, ada tambahan. Bagaimana? Iya, masih terkait dengan permohonan kami yang mulia terkait dengan penangguhan penahanan. Karena kan sidang sudah berjalan hampir 2 bulan. Sekiranya kami kira juga yang mulia sudah melakukan musyawarah. Mohon diberikan jawaban terkait permohonan penangguhan penahanan yang mulia. Ya, karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkaranya dan hingga saat ini masih dipandang masih tetap harus berada dalam tahanan. Itu ditolak begitu yang mulia. Ya, itu pendapat dari majelis hakim ya. Demikian ya. Nah, demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.